Kembali lagi bersama kami pemirsa, Mas Yose, jaksa menyebut bahwa Buniani ini sebetulnya turut memperkeruh suasana. Itu yang dibacakan oleh jaksa dan tadi juga dari kuasa hukum Ahok menyatakan demikian. Dan kita tahu media yang digunakan oleh Buniani untuk memperkeruh suasana ini digunakan adalah media sosial waktu itu. Tanggapan masyarakat terhadap Buniani ini seperti apa setelah adanya tuntutan itu? Ya memang kan ini jadi rame setelah diupload sama Buniani ya, dan jaraknya sekitar seminggu kalau saya nggak salah, atau lebih bahkan dari ketika pertama kali Ahok ngomong di Kepulauan Seribu dan kemudian videonya diupload oleh stafnya. Di Pulauan Seribu sendiri nggak ada yang protes gitu. Jadi rame ketika Buniani ngomong, ngupload di Facebook. Dan problem yang memang selalu diingat sama masyarakat netizen itu adalah dihilangkannya satu kata oleh Buniani, yaitu ada kata pakai ya. Jadi seolah-olah memang pada waktu itu framingnya adalah Ahok bilang dibohongin sama Al-Quran, ayat Quran, padahal ada kata pakai itu yang dihilangkan. Nah semenjak itu memang jadi viral sekali. Nah memang kan menarik, saya juga mungkin nanti Pak Jamin bisa bicara dari aspek hukum ya, tapi yang jelas dari sisi keresahan masyarakat segala macam itu memang dimulai dari ketika terjadi penguploadan itu. Nah ini juga menjadi satu hal yang menarik juga. Di satu sisi kan Ahok diproses secara hukum, Buniani juga diproses secara hukum gitu kan. Nah sekarang proses hukumnya Ahok sudah sampai kepada tuntutan, prosesnya Buniani masih di kepolisian, masih sidik gitu, masih penyidikan gitu. Jadi ya ini sebetulnya juga salah satu yang jadi sorotan juga oleh netizen adalah masalah standar-standar ganda ini yang berlaku di hukum kita gitu ya. Yang pertama kalau bicara masalah menistakan agama, ini udah bukan rahasia umum lah, di sosial media, di offline juga banyak sekali yang melakukan penghinaan atau pembicaraan tidak baik terhadap agama lain gitu. Kemudian penistaan golongan atau penistaan kelompok kalau tadi pasal tuntutan kepada Ahok. Ini juga udah bukan rahasia lagi bahwa di sosial media, di offline banyak sekali yang melakukan penghinaan kepada golongan lain. Bahkan sebagai contoh presiden. Presiden itu tiap hari juga di sosial media banyak sekali yang berbicara kasar, berbicara yang tidak pantas terhadap dirinya. Kalau mau dicari videonya itu banyak sebetulnya. Banyak sekali, termasuk orang-orang yang selama ini menuntut juga nih Ahok terhadap pasal-pasal ini kan begitu. Kemudian ya tadi Ahoknya sudah proses penuntutan, Bunianinya masih di penyidikan. Nah ini juga sebetulnya PR besar nih, yang memang banyak sekali netizen juga yang menuntut kalau ada hukum sebaiknya jangan standar ganda gitu. Karena kan hukum itu mengikat kepada semua orang. Sekarang kan semua orang berteriak bahwa, kan tadi saya bilang semua orang berkonspirasi, teriak ada teori konspirasi dan lain-lain bahwa Ahok ini dilindungi oleh pemerintah, Ahok ini dilindungi oleh yang berkuasa. Nah kita kan lihat timelinenya sampai sekarang. Ahok ini sudah jadi tersangka, duduk di kursi pesakitan, kalah di pilkada, sekarang terancam jadi terpidana. Jadi sudahlah, artinya sekarang ini adalah momen buat kita cooling down. Kan kita semua punya aktivitas masing-masing ya. Kita punya kehidupan, yang kerja bekerja, yang sekolah-sekolah, mau sampai kapan gitu loh keributan yang memang awalnya dimulai oleh proses pilkada ini akan terus dijalankan. Nanti kasihan Pak Anies, Pak Sandi sebagai gubernur terpilih, makin berat lagi kerja mereka buat merekatkan masyarakat Jakarta yang terpecah karena pilkada kemarin gitu. Kita berharap ini masih ada sekitar 3 kali lagi ini akan sidang, mudah-mudahan tensinya semakin turun lagi, bisa lebih produktif lah kita ya. Mas Yose, tetapi yang saya ingin soroti juga adalah persoalan bagaimana habit atau kebiasaan dari masyarakat kita yang sering sekali mungkin hanya membaca judul video saja, tetapi tidak mendengarkan sepenuhnya. Seperti apa kalau Anda menganalisa ini? Nah ini kan menarik ya, artinya kan salah satu survei juga di... Mas Yose, mohon maaf kita harus tahan dulu sebentar karena Basuki Cahayapurnama sudah berada dalam sidang dan akan membacakan nota pembelaan. Kita simak bersama.
Kembali lagi bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, tadi pernyataan dari kuasa hukum Ahok sudah menyatakan bahwa pada hari ini akan dibacakan nota pembelaan oleh Basuki Cahayapurnama. Ada sebanyak 5 halaman, kemudian dari tim kuasa hukum Ahok juga akan membacakan nota pembelaan juga sebanyak 634 halaman, tetapi mungkin tidak akan dibacakan semuanya, hanya poin-poin penting saja. Sebelum kita memantau bagaimana situasi terkini di ruangan sidang, kami akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan dua narasumber yang ada di studio dengan Mas Yose terlebih dahulu. Mas Yose, kita akan membahas bagaimana reaksi dari netizen, tapi kita akan tampilkan dulu ada beberapa di sini reaksi dari netizen terhadap tuntutan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan kepada Ahok yang menuai reaksi beragam dari netizen. Kita akan lihat ini, netizen berharap majelis hakim bisa memutuskan perkara ini dengan adil, tetapi seperti yang kita lihat, ini agak terbelah juga, Mas Yose, karena seperti biasa ada yang pro, ada yang kontra, bahkan kita lihat hari ini sejak kemarin hashtag ya, ada hashtag tertentu berkaitan dengan sidang yang sempat menjadi trending topik di Twitter. Jadi masyarakat juga terbelah menanggapi persoalan sidang Ahok ini. Tetapi dari pantauan Political Wave seperti apa rangkumannya? Ya kan selalu ya tiap kali sidang Ahok kan selalu ada pro kontra. Tapi kan memang dari awal kita juga sudah lihat bahwa sidang ini, kasus ini terutama ini kan juga sangat terkait dengan pilkada ya. Nah ketika pilkada sudah selesai, memang kita lihat secara umum jumlah pro kontranya pun menurun gitu Mbak. Tensinya turun? Tensinya turun, jauh lebih turun daripada sidang-sidang sebelumnya. Jadi ada yang mendukung, kemudian ada yang kontra juga. Nah kalau yang kontra ini kan memang yang selama ini kon-kon yang memang selama ini konsisten. Dari sidang ke sidang, kemudian juga konsisten juga. Mereka juga terkait juga dengan membicarakan isu pilkada. Sementara kalau yang pro ini kita lihat ya lebih menyebar gitu. Karena apalagi ketika, yang menarik itu kan ketika minggu lalu ya, jaksa mengatakan bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama. Nah ini kan kemudian juga direspon oleh masyarakat yang menyatakan bahwa Ahok sudah dihukum atas perbuatan yang secara hukum pun dinyatakan tidak dilakukan. Artinya dia tidak terpilih lagi jadi gubernur karena begitu gencarnya isu penistaan agama. Sementara secara hukum yang memang hukum yang berlaku di negara Indonesia ya, itu menyatakan bahwa jaksa penuntutnya menyatakan bahwa dia tidak melakukan penistaan agama, tapi tadi seperti kata Pak Jamin itu penistaan kelompok ya Pak ya. Nah jadi memang ini adalah satu fenomena bahwa ya dari awal kita lihat kasus ini sangat terkait erat dengan isu pilkada, dan ternyata isu yang digadang-gadang dari awal dinyatakan tidak terbukti. Sementara ya banyak yang bilang di sosial media damage-nya sudah terjadi karena isu penistaan agama ini ya Ahok tidak terpilih lagi. Elektabilitas hasil Ahok di pilkada ya. Pengaruh itu gitu Mbak. Nah dan terbukti dari pantauan kami setelah pilkadanya lewat, isu ini pun menurun drastis gitu. Jadi kalau dulu tiap kali sidang Ahok tuh selalu rame di timeline, trending topik dari dua belah kubu segala macam, sekarang sangat-sangat menurun drastis gitu ya. Ini juga membuktikan bahwa memang ya mau nggak mau diakui ini sangat terkait dengan politik pilkada. Gitu. Kalau tadi adalah respon dari netizen yang mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap Ahok, yang akhirnya tidak ada, Ahok tidak terbukti menodai agama, akhirnya terdampak pada hasil pilkada. Lalu bagaimana yang ada juga mungkin netizen yang merasa tuntutannya seperti ini, tidak sesuai? Nah ini yang memang jadi, again, ada pro ada kontra. Yang pro-nya menyayangkan bahwa ya biarpun tuntutannya tidak sesuai, dianggap ringan segala macam, tapi damage-nya sudah terjadi. Dan mereka menganggap sayang sekali ini menyebabkan Ahok yang buat kubu yang pro ini adalah gubernur yang bekerja, yang membangun Jakarta, akhirnya jadi tidak bisa terpilih lagi ya karena isu penistaan agama. Sementara di sisi yang pro kontra ya pasti mereka menganggap penista agama cuman dihukum 2 tahun. Tapi apapun itu
kan dari awal tuntutannya dari kubu yang kontra pun adalah bahwa Ahok diproses secara hukum ya. Dan ini kan proses hukum sudah berjalan sebetulnya dari dulu. Tapi ya masalah apa ya? Saya rasa ini juga jadi satu momen ya untuk kita sama-sama menjadi bangsa yang lebih bijak. Artinya ketika kita sudah menuntut proses hukum ya kita percayakan kepada proses hukum. Kalau ternyata dari puluhan sidang itu kemudian jaksa memutuskan A, B, C, D ya itu tentunya jadi satu hal yang harus dipercaya lagi karena ini kan kalau kita bicara sosial media kan banyak sekali kan teori-teori kan yang beredar. Seolah-olah pemerintah mengintervensi sidang, pemerintah mengintervensi pilkada dan lain sebagainya. Nah, dari waktu ke waktu kan sudah terbukti. Dulu orang yakin Ahok nggak akan dijadikan tersangka. Ternyata Ahok jadi tersangka. Ahok nggak akan sidangnya nggak akan diproses. Ternyata sidangnya diproses. Ahok nggak akan kalah jadi gubernur karena akan dibantu oleh pemerintah. Ternyata Ahok kalah jadi gubernur di pemilihan pilkada kemarin ya, bahkan dengan margin yang sangat besar. Nah ini kan sudah ada beberapa kejadian yang memang membuktikan bahwa segala macam teori konspirasi di sosial media itu tidak terbukti gitu loh. Dan sekarang pun jaksa menuntut yang walaupun tuntutannya itu cuma 2 tahun percobaan, tapi kan ketika seseorang sudah dituntut segitu tetap aja dia jadi terpidana kan. Dan kalau memang terbukti dan Ahok tidak banding dia memang harus mundur sebagai gubernur. Jadi saya rasa ini kan setelah pilkada PR besarnya ini terutama bagi gubernur yang terpilih ya Anies Sandi itu adalah merekatkan kembali masyarakat ya? Jakarta ya. Jadi momentum ini juga bisa dipakai gitu untuk merekatkan kembali. Kalau dari pantauan Anda, kalau tadi Anda menyinggung soal bagaimana kita harus mempercayakan ini saja kepada proses hukum yang berjalan, kepercayaan masyarakat terhadap netralitas misalnya majelis hakim atau bagaimana arah dari persidangan ini selanjutnya, apakah kepercayaan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum di pengadilan ini semakin tinggi pasca pilkada? Nah ini ya kelihatannya di era media sosial ini semakin sulit kan memuaskan masyarakat terutama netizen ya. Artinya teori-teori berkembang segala macam, kemudian banyak juga kan di media sosial media abal-abal gitu ya, yang mereka nulis seenaknya tanpa dasar, tanpa data dan fakta, dan kemudian diviralkan lagi di sosial media mengakibatkan ya itu tadi beragam teori konspirasi. Tapi tentunya kita kan juga harus percaya bahwa negara ini adalah negara hukum kan, dan pengadilan itu adalah apa istilahnya tempat pengambilan keputusan hukum tertinggi. Kalau memang tidak puas kan nanti ada proses banding dan lain sebagainya. Nah beberapa kita rekam juga di percakapan media sosial kan memang ya menganggap bahwa tuntutan jaksa itu adalah satu fakta dari puluhan, sekarang sidang ke-20 Mbak ya, dari 20 sidang, rangkaian sidang, nah itulah adalah temuan atau fakta yang dijadikan penuntutan juga. Dan saya rasa juga tidak ada jaksa atau hakim yang berani bermain-main juga dalam kasus ini kan, karena kan sekarang semua sorotan media, masyarakat pun menuju ke sini. Jadi ya sebaiknya memang walaupun pasti ada pro dan kontra ya, sekarang saatnya untuk mempercayakan kepada proses hukum gitu. Dan itu juga ya banyak sekali netizen juga yang menyatakan hal seperti itu gitu, Pak. Masih ada pro dan kontra soal tuntutan jaksa penuntut umum kepada Ahok juga terus terjadi, Bang Jamin, terutama ketika Anda bilang jaksa seolah-olah seperti menganalogikan sesuatu yang berkaitan dengan golongan kemudian digeser ke agama. Nah, bagaimana sebetulnya kita harus melihat batas yang jelas antara kedua hal ini? Ya, begini, konteksnya agama itu adalah orang yang sedang menjalankan keagamaannya, itu yang dihina kan begitu, atau agama sendiri sebagai suatu keyakinan yang memiliki dasar ya ayat-ayat sucinya itu yang dinistakan gitu kan. Kita sudah banyak kejadian ya, Lina Eden yang
Bandung dan lain segala macam. Itu kan sudah jelas aliran-aliran yang bertentangan dengan keyakinan agama yang diakui di Indonesia. Dan berdasarkan ketentuan PNPS nomor 1 tahun 1965 itu harus ada peringatan terlebih dahulu terhadap orang-orang yang menista agama tersebut ya oleh 3 departemen ya, dalam hal ini Kementerian Agama, Jaksa Agung dan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi kalau ini kan tidak pernah ada surat peringatan tersebut. Jadi kita sudah kelihatan ini pasti larinya ke penistaan terhadap golongan. Kalau golongan itu tidak disebutkan dalam PNPS tersebut. Tidak perlu ada peringatan kalau penistaan terhadap golongan? Enggak. Karena di PNPS enggak disebutkan tentang hal tersebut. Nah makanya golongan ini kan banyak ya di Indonesia ya, golongan-golongan tertentu, banyak ya kepercayaan yang tidak maksud tidak dicantumkan dalam ketentuan berapa agama di Indonesia tersebut. Nah inilah yang menjadi dasar perbedaan. Nah yang kedua adalah sanksi pidananya. Kalau di pasal 156A itu kan sanksi pidananya 5 tahun maksimum, sedangkan 156 itu 4 tahun. Makanya kalaupun ada orang bertanya apakah nanti kalau sudah terpidana Pak Ahok ini boleh lagi nggak mencalonkan diri menjadi pejabat politik atau kepala daerah? Boleh saja, karena nggak ada masalah. Karena di dalam Undang-Undang Pemilu dikatakan yang dikenakan tidak boleh menjadi syarat administratif adalah bila sanksi pidananya itu 5 tahun. Jadi kalau sanksi pidana 5 tahun dia terpidana itu yang nggak boleh. Tapi ini kan sanksi pidananya 4 tahun. Dan dia sendiri tidak menjalani pidana. Artinya pidana kita belum tahu ya karena baru tuntutan 1 tahun 1 tahun dan 2 tahun percobaan. Jadi tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya ada apakah ada cacat hukum? Ya, setiap orang punya cacat hukum ya. Artinya ada yang tidak dibawa ke pengadilan, ada yang dibawa ke pengadilan. Contohnya orang yang mencuri kambing atau mencuri ayam juga pasti ada cacat hukumnya. Meskipun statusnya tidak terpidana. Tapi hak politiknya nggak bisa dihilangkan karena tidak disyaratkan dalam undang-undang begitu. Jadi implikasinya sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap anggaplah kayak seperti karir politik Ahok? Enggak, Pak Ahok kalau mau jadi menteri, mau jadi anggota dewan atau menjadi gubernur di tempat lain juga tidak menghalanginya sehingga tidak ada masalah dengan putusan seandainya pun putusannya contohnya ya dipidana 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan itu tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap keinginannya untuk menjadi pejabat dimanapun berada itu nggak ada masalah. Bang Jamil dan Mas Yose nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa.